Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Kependidikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi wawancara di SD Muhammadiyah Senggotan. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Denis Agustiani, NPM 246, yang kedua, Anissa Indah Lestari, NPM 262, dan yang ketiga, Ragil Alif Ramadan, NPM 276. Di dalam presentasi kami, terdapat pokok bahasan yang kami gunakan untuk melaksanakan tugas observasi wawancara di SD Muhammadiyah Senggotan. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, hakikat guru. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab guru. Yang ketiga, etika seorang guru. Yang keempat, tantangan seorang guru menjadi guru yang profesional. Dan yang kelima, tips menjadi guru yang profesional. Langsung ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat seorang guru. Hakikat seorang guru menurut jurnal adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan hakikat seorang guru menurut hasil observasi wawancara, yaitu seorang guru merupakan orang yang bertugas untuk mendidik dan mengajar siswa. Jadi, beliau menjelaskan bahwa hakikat seorang guru itu merupakan orang yang bertugas untuk mendidik dan mengajar siswanya. Jadi untuk mendidik guru itu berperan untuk menciptakan seorang siswa yang dididik ingin menjadi apa ke depannya sebagai tujuannya. Sedangkan pengajar, beliau menjelaskan bahwa guru itu mentransfer ilmu yang dimiliki kepada siswanya yang diajar. Jadi yang kami dapatkan dari hakikat seorang guru yang telah dijelaskan oleh beliau, guru itu tidak hanya mengajar, yaitu datang ke sekolah, kemudian masuk kelas, kemudian mengajar, lalu pulang. Tidak hanya seperti itu, tetapi seorang guru itu harus dapat mendidik siswanya. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Mengajar yaitu seorang guru harus dapat mentransfer ilmu yang dia miliki kepada siswanya yang diajar. Kemudian mendidik, yaitu guru harus dapat mendidik peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang hakikat seorang guru, yaitu dari jurnal maupun dari hasil observasi wawancara. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ragil sebagai moderator. Di sini saya, Anissa Indah Lestari, akan menyampaikan materi tentang tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam ruang lingkup kerja guru menurut jurnal. Menurut jurnal yang saya baca, tugas seorang guru yaitu mendidik, mengajar, dan melatih siswanya di sekolah. Sedangkan tanggung jawab seorang guru yaitu mengajar dan memajukan dalam dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab guru di lingkup kerja menurut hasil observasi wawancara. Yang pertama, tugas guru menyampaikan ilmu kepada siswanya. Selain itu, tugas guru juga berperan di masyarakat sebagai seorang panutan atau seorang yang disorot oleh masyarakat. Sedangkan tanggung jawab guru, tanggung jawab kepada siswanya yaitu menyampaikan materi ajar yang digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab kepada pemerintah, yaitu melaksanakan tugasnya dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, etika seorang guru.
Etika seorang guru di keluarga, di sekolah, di masyarakat, menurut jurnal yang saya baca, yang pertama, ikut berpartisipasi dalam organisasi di masyarakat. Yang kedua, melayani serta memberi solusi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga, menghormati serta mampu menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, menguasai materi ajar yang akan diajarkan kepada siswa untuk hari esok. Selanjutnya, etika seorang guru di keluarga, di sekolah, di masyarakat, menurut hasil observasi wawancara. Yang pertama, memiliki norma yang baik. Yang kedua, menjaga kesopanan. Yang ketiga, menjaga sikap karena menjadi tauladan atau contoh yang baik. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga. Dan yang kelima, menjadi tauladan masyarakat. Yang terakhir, memiliki norma atau etika yang baik karena seorang guru membawa dampak pada sekolahnya. Apapun yang dilakukan guru di luar sekolah akan membawa nama baik atau nama buruk sekolahnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Denis. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nisa. Di sini saya, Denis Agustiani, akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan yang dihadapi oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Tantangan guru untuk menjadi guru profesional menurut jurnal yang kami baca. Yang pertama, adanya perubahan dalam sistem pendidikan yang berdampak pada peran guru sebagai tenaga pendidik, karena guru itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi. Kemudian, kompetensi pendidikan yang saat ini semua berbasis internet. Jadi, pada pendidikan ini semuanya memanfaatkan internet. Kemudian, kompetensi guru yang harus dimiliki adalah agar siswa memiliki sikap kewirausahaan yang berbasis teknologi masa sekarang. Kemudian, guru dituntut untuk tidak gagap terhadap berbagai budaya kompetensi hybrid serta keunggulan. Kemudian, guru itu harus bisa untuk memecahkan masalah yang ada atau disebut dengan problem solver kompetensi. Nah, jadi guru itu harus bisa memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian, guru itu harus bisa memprediksi dengan tepat tentang apa yang akan terjadi di masa depan beserta dengan strateginya. Kemudian, guru itu harus mampu berperan sebagai psikolog anak akibat adanya tekanan yang disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya, di rumah itu anak terdapat tekanan dari orang tuanya. Jadi guru itu harus mampu berperan sebagai psikolog anak, entah dengan curhat ataupun menjadi tempat bercerita, seperti itu. Kemudian, tantangan guru menjadi guru profesional menurut hasil observasi wawancara yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, pada zaman 4.0 saat ini segalanya itu telah mengalami perubahan dan yang menuju kemajuan. Contohnya, dulu hanya menggunakan buku ataupun kertas, kemudian sekarang bisa menggunakan HP, laptop, dan juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti Zoom, terus Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perkembangan siswa yang saat ini berkaitan dengan kepekaan anak. Jadi siswa pada saat ini tidak memiliki akhlak yang tidak yang baik, maksudnya kurang baik, karena contohnya di rumah anak itu kurang diberi tanggung jawab untuk beres-beres rumah ataupun melakukan tanggung jawab kecil seperti menyapu, beres-beres tadi yang telah disebutkan. Kemudian berakibat pada saat di sekolah ada jadwal piket, namun ia tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi hanya dengan egois. Kemudian, tips menjadi guru yang profesional. Tips menjadi guru yang profesional menurut
jurnal yang kami baca. Yang pertama, guru itu harus meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru. Kemudian, guru melakukan pendidikan serta pelatihan yang berlanjut. Jadi, guru itu harus mau untuk tidak stuck di situ saja, tapi harus mau berkembang dengan melanjutkan pendidikannya, kemudian melakukan pelatihan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru itu harus melakukan pemagangan. Setidaknya guru itu mendapatkan pengalaman untuk diterapkan pada saat bekerja. Kemudian yang keempat, guru mempublikasikan ilmiah atas hasil penelitian yang dilakukan atau gagasan yang inovatif. Kemudian yang kelima, guru itu membuat sebuah karya yang inovatif di masa sekarang. Contohnya dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian guru itu harus bisa membuat media pembelajaran agar siswa itu tidak bosan dan lebih mengerti dengan pembelajaran, dan saat pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membuat bosan. Kemudian yang keenam, guru melakukan publikasi buku teks pembelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, contohnya guru itu kan membuat buku, kemudian buku pembelajaran itu dimasukkan dan mengalami lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang ketujuh, guru itu mengembangkan peningkatan kompetensinya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, guru itu harus melakukan pelatihan atau pendidikan yang berlanjut, kemudian melakukan pemagangan, seperti itu. Kemudian guru itu mempublikasikan tentang pengalaman lapangan yang ada pada pendidikan. Jadi setelah melalui pelatihan atau pendidikan yang berlanjut atau melakukan pemagangan, kan mendapatkan pengalaman lalu diterapkan kepada siswa-siswanya, seperti itu. Kemudian tips menjadi guru yang profesional menurut hasil observasi wawancara. Yang pertama, bekerja sesuai dengan kode etik guru. Yang kedua, menyiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran di hari berikutnya. Jadi lebih matang, dan juga guru itu lebih menguasai materi untuk disampaikan atau disalurkan kepada siswanya. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Jadi guru itu harus mau mengikuti perkembangan zaman, karena pendidikan kan mengalami perkembangan yang terus maju. Terus kemudian guru itu harus mampu dan harus mau mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan. Kemudian yang keempat, guru itu menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan pemerintah atau yayasan. Jadi guru itu ya harus mau, contohnya saat datang ke sekolah itu ya harus tepat waktu, terus pulangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tidak boleh lebih awal ataupun memotong atau bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak melanggar peraturan yang telah diputuskan pemerintah atau yayasan, karena kalau melanggar ya sama saja itu telah melanggar peraturan yang telah diputuskan oleh pemerintah atau yayasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mas Ragil. Terima kasih. 5 pokok bahasan telah dijelaskan. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi wawancara pada presentasi kali ini. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, masih banyak permasalahan yang ada di dunia pendidikan, yaitu masih minimnya pengetahuan bagaimana penerapan dan penggunaan teknologi saat kegiatan belajar mengajar. Guru yang tugasnya mendidik, mengajar, serta melatih siswanya. Guru juga harus memiliki etika yang baik karena guru menjadi tauladan serta contoh di lingkungan sekitarnya. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh seorang guru tentang perkembangan zaman sekarang. Dengan adanya tantangan yang ada, para guru harus tetap mau berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Itulah kesimpulan dari presentasi sekaligus hasil observasi wawancara kami di SD Muhammadiyah Senggotan. Sebelum menutup presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo MPD yang telah memberikan tugas observasi wawancara sehingga kami mendapatkan sebuah wawasan serta pengetahuan dan
bekal untuk kami nantinya ketika mengajar, dan tugas untuk seorang guru dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau dari SD Muhammadiyah Senggotan yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas observasi wawancara mata kuliah etika profesi dan kependidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.